baca air kemasan itu ada mikroplastiknya. Nah, ini kan bahaya. Saya tidak sebut ya. Kalau tidak salah di teman-teman di Makassar kalau tidak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Earth Sound. Bersama lagi dengan saya Resa Nur Tanziliana dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Beruntung banget nih, hari ini kita bersama narasumber yang sangat spesial. Dan hari ini kita akan membahas isu yang lumayan memanas ya Pak ya, yaitu mengenai pencemaran mikroplastik, terutama di sungai-sungai, karena salah satu program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Martapura Asri, nah yang masih berkaitan juga. Nah, bersama saya narasumber hebat. Nah, mohon izin memperkenalkan, beliau merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat ya Bapak, bersama Bapak Dr. Mahmud STMT. Sebelum kita membahas dampak yang jauh ya Bapak, boleh dong berbagi sama teman-teman di kanal kita, apa sih yang dimaksud dengan mikroplastik yang general, kemudian mengapa hal itu bisa menjadi isu yang sangat amat penting untuk menjadi concern kita? Iya, oke. Terima kasih para hadirin yang menyaksikan Earth Sound ini ya. Jadi yang dimaksud dengan mikroplastik itu adalah partikel yang berbahan plastik ya tentunya, yang bervariasi ukuran, bentuk, warna, dan komposisi kimia. Dan para ahli kemudian membatasi ukurannya. Yang disebut dengan mikroplastik itu adalah ukuran yang lebih kecil dari 5 mm. Dan lebih spesifik lagi, para ahli juga kemudian ada yang membatasi ukuran itu, ada yang 0,3 mili sampai 5 mm. Tapi ada juga yang lebih kecil lagi, 1 mikron sampai 5 mm. Itu kira-kira untuk mikroplastik. Jadi sangat kecil. Dan karena kecil, maka sebenarnya pergerakannya ini kalau sudah masuk ke badan air, maka itu bisa cepat sekali. Jadi kalau sudah masuk ke badan air, maka kemungkinan dia akan bergerak dari hulu ke hilir. Kemudian juga karena di air, di situ juga ada biota, maka kemungkinan juga akan dikonsumsi oleh biota yang ada di air tersebut. Dan kalau dia ada di sedimen, maka juga itu nanti bisa dikonsumsi oleh biota. Dan yang bahayanya lagi nanti, biota yang pada airnya adalah ikan-ikan yang dikonsumsi oleh kita, yang juga mengandung mikroplastik. Di samping itu juga yang berbahaya sekarang ini adalah mikroplastik ini ada di udara. Nah, ini yang kita belum sebenarnya sampai ke sana. Jadi mikroplastik ini memang masalah yang sebenarnya sudah penting, tapi risetnya itu masih kurang. Dan kalau kita lihat ke depan, memang ini akan menjadi masalah besar. Karena ternyata produksi plastik kita itu sangat besar. Dan sampah plastik di Indonesia ini termasuk, kalau tidak salah, tahun 2023 ini nomor 5 di dunia produksinya. 65,2 juta ton per tahun. Nomor 5 setelah Cina, Amerika, kemudian India, dan Brasil. Dan tentunya ini menjadi concern kita semua. Belum lagi nanti kalau kita bicara bagaimana dampaknya bagi kesehatan. Saya pikir itu kenapa mikroplastik ini menjadi penting untuk kita bicarakan. Iya betul Pak. Apalagi yang di laut aja belum selesai researchnya, sekarang udah ada di udara gitu. Iya betul.
karena kan kita sama-sama tahu ya Pak ya, bahwa penguraian plastik ini kan cukup lama. Sebelum terurai sudah dikonsumsi ikan, belum terurai di dalam organ ikan sudah dikonsumsi manusia, jadi masuk. Bahkan saya beberapa hari lalu membaca jurnal yang sudah masuk, mikroplastik ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dan bahkan di spesies-spesies kita tuh, mohon maaf, itu sudah banyak mikroplastiknya Pak ya. Jadi ternyata dampak mikroplastik ini sangat besar dan sangat luas, bahkan mungkin sebagian dari kita juga tidak menyadari itu gitu ya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak, dampak negatif dari mikroplastik ini bagi kualitas air, ikan, biota, dan manusia ini sejauh mana sih, atau seberapa besar dampak negatif mikroplastiknya ini? Oke, saya akan jelaskan bagaimana mikroplastik ini berbahaya ya sebenarnya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, pergerakan mikroplastik ini kan akan cepat ketika dia sudah masuk ke badan air, ya. Kalau di tanah dia agak lambat, ya, karena dia tertahan oleh tanah ya, di pori-pori tanah. Tapi kalau sudah sampai ke air, maka pergerakannya cepat. Siapa saja makhluk hidup di air? Yang jelas, makhluk hidup yang ada di air yang juga bergerak itu adalah biota. Ya, biota yang baik itu berupa plankton ya, maupun juga ikan. Nah, ini kan yang sebenarnya nanti yang menjadi pengantar lagi, pembawa lagi. Jadi dibawa oleh air, dibawa lagi oleh biota. Biota ini kemudian yang mengkonsumsi mikroplastik tersebut. Dan bahayanya lagi, biota ini kan yang kecil dimakan oleh yang besar, ya. Dimakan yang besar lagi, dan dimakan oleh yang besar, dan dimakan oleh manusia. Itu rantai makanan. Akhirnya kan ke kita. Iya. Itu yang disebut dengan bioaccumulation, ya, atau bioakumulasi dan biomagnifikasi. Kalau bioakumulasi itu nanti setiap makhluk hidup itu kan dia makan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan semua yang dia makan. Terakumulasilah di dalam tubuhnya. Itu yang disebut dengan bioakumulasi. Nah, ketika di tubuhnya itu ada mikroplastik, dan itu dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar, itu yang disebut dengan biomagnification, atau pembesaran ya, istilahnya kandungan yang lebih besar. Dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan yang agak besar, kemudian dimakan oleh manusia. Dan ini hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa literatur dan juga di tempat kita. Kemarin tahun 2022 itu teman-teman dari ekspedisi Sungai Nusantara itu menemukan sekitar, yang paling besar itu di ikan lais di tempat kita. 135 partikel per ikan. Ini ikan lais, dan itu yang paling tinggi. Dan ini betul, ikan lais ini ternyata predator. Dia memakan ikan-ikan kecil, dan dia betul, dia besar. Bahwa terjadi magnifikasi itu benar. Bahwa terjadi nanti bioakumulasi juga biomagnifikasi, itu data sudah ada. Dan penelitian terbaru kami juga demikian, bahwa di Sungai Martapura kita ini ternyata itu kandungan mikroplastik di air, di sedimen, dan di biota itu sudah kita temukan dengan konsentrasi yang cukup besar. Di air saja itu kalau tidak salah kisarannya adalah sekitar 0,2 sampai 1,2 partikel per gram. Per gram air ya, supaya mudah kita membandingkan per gram kan, 0,2 sampai 1,2 per gram air. Kemudian kalau di sedimen itu lebih tinggi, kalau tidak salah 0,3 sampai 3,8 kalau tidak salah ya, partikel per gram sedimen. Dan yang menarik lagi, di biota ternyata jauh lebih besar. 0, kalau tidak salah 0, berapa ya? 0,4 ya. Bukan 0,4,
2,8 sampai 25,9 partikel per gram ikan. Berarti berkali-kali. Iya, jadi ini kan sesuatu yang menurut kita sudah dalam kondisi yang warning bagi kita. Bahwa ternyata di ikan kandungannya besar dibanding di sedimen, dibanding di air. Dan kemungkinan secara logika betul ya, bahwa di sedimen lebih besar dari air, betul. Karena dia menumpuk di sana. Dan ikan lebih besar, ya betul. Karena ikan hidup memang dia memakani di air juga hidup, di sedimen juga kadang-kadang dia hidup. Apa makan ya istilahnya. Nah ini kan berbahaya. Dan beberapa riset sudah menunjukkan memang bahaya kita mengkonsumsi plastik ya. Jadi kalau dari hasil riset itu memang masih dalam tataran hewan ya, belum ke manusia. Tapi kan ini indikasi bahwa ternyata pada hewan yang mengkonsumsi plastik itu ternyata bisa mempengaruhi reproduksinya. Jadi kalau plastik itu kan bahannya ada istilahnya itu bisphenol ya, dan ftalat. Nah, bisphenol ini jenis-jenis yang keras-keras itu, botol plastik ya. Yang padat. Ya, yang keras lah. Mainan anak-anak ya. Kemudian ya jenis-jenis kalengan lah ya. Itu bisphenol. Istilahnya BPH ya istilahnya ya. Nah, ini ternyata mempengaruhi reproduksi bagi hewan yang memakannya dalam konsentrasi tertentu tentunya ya. Dan kalau dia memakan yang ftalat tadi, nah ini lebih berbahaya lagi ya. Ftalat ini yang jenis plastik yang membuat benda-bendanya itu elastis ya. Mungkin tempat kita apa kira-kira ya? Horden mungkin ya. Oh, iya. Yang elastis lah. Nah, ftalat ini dia juga mempengaruhi reproduksi, baik itu hewan yang laki-lakinya maupun yang perempuannya, kemudian juga bisa berpengaruh terhadap ginjal dan hati. Saya pikir ini, walaupun dalam penelitian ini masih dalam tataran hewan ya, tapi ini warning juga bagi kita. Memang penelitian itu kan didahului oleh jenis hewan dulu. Bagaimana dampak kalau dia mengkonsumsi mikroplastik dalam konsentrasi yang tertentu gitu misalnya ya. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi sesuatu yang harus kita bicarakan ya istilahnya ya. Saya pikir tepat ya teman-teman ini di Earth Sound ini membicarakan ya mikroplastik ini betul, supaya kita semua sadar. Iya, apalagi masyarakat ada yang belum tahu, jadi makin tahu ternyata bahaya banget. Karena kan sejauh yang pasti masyarakat berpikir bahwa oh bahaya plastik ini ya udah sampahnya banyak, padahal ternyata nggak di situ, nggak berhenti di sampah, tapi apa yang kita konsumsi juga ya Pak. Nah, berkaitan dengan bahaya atau dampak negatif dari plastik, terutama mikroplastik ini, apa sih penanganan yang ringan gitu Pak? Yang ringan dulu deh yang bisa kita lakukan untuk tidak menghentikan tapi mengurangi gitu adanya pencemaran mikroplastik di sekitar kita. Oke. Sebelum saya jawab itu saya akan ceritakan bagaimana pathway istilahnya ya, jalur mikroplastik ini sehingga dia sampai ke sungai. Karena supaya kita tahu mana yang harus kita dahulukan ya. Semua kita harus tahu, ya. Tapi kita harus cari istilahnya itu mana yang memang menjadi prioritas kita dalam penanganan, ya. Kan sebenarnya begini, proses kenapa dia sampai ke badan air, ya. Kita bicaranya mungkin ke badan air sajalah. Karena jelas ya, masuk ke sungai ini kan luar biasa. Plastik itu kan sebagaimana yang kita biasa ini ya, kebanyakan kita kan masih membuang sampah plastik secara sembarangan ya, dan kita kadang-kadang permen satu dibuang ya, kan banyak sekali itu di jalan. Satu orang itu Pak? Itu buang ya. Banyak banget. Nah, plastik-plastik yang ada di jalan dan juga yang dibuang di sungai, yang di jalan dibuang di sungai itu kan nanti ada kena sinar matahari ya.
Kemudian juga ada proses degradasi oleh mikroorganisme, walaupun lama. Tapi dengan degradasi yang lama itu juga plastik itu akan menjadi prahmen-prahmen nanti. Jadi pecah-pecah dia. Kena sinar matahari, nanti ada getaran-getaran, dia juga pecah. Itu yang disebut dengan prahmen. Pecahan-pecahan. Dan ini ketika hujan, ya, ingat? Ketika hujan, maka dia akan terbawa ke saluran. Ya. Ke saluran drainase, nanti ujungnya adalah ke badan air. Demikian halnya juga yang langsung dibuang ke sungai. Jadi hati-hati, ini bukan berarti yang di sungai saja yang berbahaya, tidak. Semua sampah yang kita buang, baik itu di jalan, ya, dimanapun itu, pada akhirnya, pada ujungnya nanti akan sampai ke badan air. Nah, kalau kita tahu seperti ini, sebenarnya kan kita bisa melihat, kita mengantisipasi, ya, apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya kan kalau dalam pengendalian itu ada istilahnya itu nanti adalah pencegahan, ya. Kemudian ada juga nanti penanggulangan sebenarnya. Kita kan sudah terjadi nih, ada harus tindakan penanggulangan, tapi yang belum kita cegah, ya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya sampah plastik ini tidak semakin banyak seperti ini, ya. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah dari sisi pencegahan. Di Kalimantan Selatan ini, alhamdulillah, kota Banjarmasin itu kota yang pertama kali membuat peraturan wali kota yang nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di toko, minimarket, ya, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, dan itu kota yang pertama kali di Indonesia sebenarnya, dan telah diikuti juga oleh beberapa daerah di kabupaten kota tempat kita. Itu salah satu pencegahan, ya, pencegahan yang bisa dilakukan kita, yaitu mengurangi penggunaan plastik, kantong plastik, karena kantong plastik ini luar biasa banyaknya sekarang, ya. Semua orang itu menggunakan kantong plastik, kan? Iya. Nah, itu salah satu tindakan pencegahan. Dari sisi produsen juga sebenarnya harus melakukan ini. Bisa jadi nanti kita menggunakan plastik produsen yang ramah lingkungan, plastik yang berbahan organik, ya, yang mudah terurai. Kemudian dari sisi produsen makanan juga harus ada. Jangan sampai permen itu satu permen satu plastik. Mungkin perlu dibuat juga nanti, tidak boleh lagi seperti itu. Wadah permen, satu wadah isi permen, gitu ya. Jangan setiap satu wadah tuh satu plastik besar, permennya kan kecil-kecil, ada plastiknya lagi. Ini kan juga sebenarnya sumber, ya. Ini bagi produsen-produsen yang memproduksi makanan maupun juga minuman, ya. Itu juga dari sisi pencegahan. Jadi kita mencegah bagaimana ini bisa berkurang. Kemudian dari sisi rumah tangga, nah ini penting juga. Saya akan sampaikan karena ini penting, ya, kita praktis-praktisnya gitu, ya, yang bisa kita lakukan. Di rumah tangga itu memang seharusnya kita memang memisahkan, ya. Kan Dinas Lingkungan Hidup juga ada TPS 3R kan sebenarnya. Harapannya itu adalah bahwa plastik, ya plastik, anorganik, ya. Karena plastik ini termasuk anorganik. Itu kan terpilah. Jangan sampai nanti tercampur, ya. Di rumah tangga harusnya dipisahkan. Kemudian nanti kita juga memiliki TPS 3R supaya nanti betul-betul bisa terkelola dengan baik sampah plastik ini. Nah, di rumah tangga juga harusnya setiap rumah tangga itu kalau bisa air buangan itu jangan langsung ke drainase. Kalau bisa kita memang harus memiliki sumur resapan. Jadi urgensi sumur resapan ini bukan hanya pengendali banjir ternyata. Sebenarnya kita itu juga salah satu untuk mencegah pencemaran mikroplastik, ya. Plastik-plastik kecil itu nanti nyangkut di sumur resapan. Nah, ini yang mungkin harus kita ketahui, ya. Jadi bahwa urgensi sumur resapan itu bukan hanya untuk mengatasi banjir,
tapi juga nanti akan membantu kita dalam mengurangi pencemaran plastik ya. Itu dari sisi rumah tangga. Kemudian juga pemerintah daerah harusnya memastikan bahwa IPAL yang kita punya itu harus mampu untuk mengolah mikroplastik. Karena ujung IPAL itu nanti keluarnya adalah ke badan air, ya. Nah, itu harus dipastikan. Nah, ini kan perlu regulasi sebenarnya, ya. Tapi ini pencegahan bahwa IPAL itu nanti harus memenuhi baku mutu untuk mikroplastik. Nah, itu harus ada. Selama ini kan kita tidak tahu apakah IPAL itu mampu untuk mengolah mikroplastik. Walaupun sebenarnya dari riset, ada beberapa riset ya, walaupun terbatas. Memang IPAL ternyata memiliki kemampuan, tapi bervariasi ternyata, ya. Oleh karena itu kan perlu ada regulasi, bahwa karena dia bervariasi kan kita harus ada batasan. Berapa sebenarnya yang keluaran dari IPAL itu boleh dibuang ke badan air untuk konsentrasi mikroplastik. Nah, ini pencegahan. Pencegahan ini banyak lagi, edukasi kita, ya. Nah, ini penting juga. Anak-anak kita tuh harus kita edukasi dari sejak dini. Semua problem masalah lingkungan itu memang perlu waktu. Mikroplastik salah satunya. Bukan hanya ini sebenarnya ya. Kalau edukasi ke anak-anak SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa, baik itu mengenai macam-macam terkait lingkungan ya. Kepedulian terkait lingkungan ya, salah satunya adalah juga mengenai sampah ini ya. Jadi ini sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hal pencegahan. Nah, kemudian kalau penanggulangan bagaimana? Kan kita sudah kejadian ini. Data kita punya ya, bahwa ternyata sungai kita sudah tercemar ya. Ini kita belum bicara udara ya. Mungkin bisa jadi yang kita hirup ini ada mikroplastiknya, dan riset ternyata sudah membuktikan itu. Nah, bagaimana penanggulangan? Ya, yang jelas penanggulangan yang bisa kita lakukan adalah seperti saya sampaikan tadi, karena dia melewati drainase, ya, maka bagaimana caranya drainase itu didesain sehingga mampu untuk memisahkan atau menahan pergerakan plastik, ya. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh perencana drainase yang ada di di kota-kota, ya. Bagaimana bangunan itu mampu nanti untuk paling tidak mengurangi plastik yang akan masuk ke badan air, ya. Itu yang kita pikirkan. Itu penanggulangan. Kemudian yang kedua adalah yang pasti ya, di sungai karena sudah ada, memang harus dibersihkan di sungai. Yang nampak plastiknya itu memang harus dibersihkan. Ini salah satu penanggulangan yang kita lakukan karena ini sudah kejadian. Dan kalau sudah bicara dia berbentuk mikroplastik kan sulit. Itu harus pengolahan jadinya. Paling tidak ini yang bisa kita lakukan, yaitu dengan membangun drainase yang mampu untuk menahan plastik yang akan masuk ke badan air. Kemudian di sungainya kita lakukan pembersihan. Saya pikir itu yang harus segera kita lakukan agar nanti ke depan kita bisa mengurangi sampah plastik dan juga sekaligus mengurangi mikroplastik yang ada di sungai. Kira-kira demikian. Oke. Kalau tadi kan penanganan yang bisa kita lakukan yang bisa dilakukan secara pribadi maupun pemerintah. Nah, berkaitan dengan teknologi nih Pak, karena kan sungai kita sudah tercemar jauh dan tinggi ya tingkat pencemarannya. Sejauh ini apakah sudah ada ditemukan atau sudah mulai dirangkai atau sudah ada rencana untuk membuat suatu teknologi yang dapat setidaknya mengurangi pencemaran yang ada di air gitu Pak? Iya, oke. Nah, mungkin kaitannya ini nanti dengan air bersih ya. Sebenarnya kan ujungnya kan air sungai yang dijadikan oleh teman-teman kita di PDAM sebagai air baku ya, yang sudah tercemar mikroplastik tentunya ya, dan kita ketahui bahwa sungai kita tercemar ternyata. Nah, bagaimana teknologi apa yang bisa mampu untuk mengurangi mikroplastik? Tadi saya sampaikan bahwa mikroplastik itu ukurannya adalah kurang dari 5 mm ya. Memang ini masih belum fix ya. Kurang dari 5 mm itu kan banyak. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada yang membatasi
0,3 sampai kurang dari 5 mili. 0,2 juga 0,25 mili sampai 5 mili. Tapi ada juga yang lebih kecil dari itu. 0,001 seper 1000 mili. 1 mili dibagi 1000 ukurannya ya, sampai 5 mili. Nah, kalau nanti itu misalkan kita anggaplah yang banyak dipakai orang yaitu sekitar 0,3 sampai kurang dari 5 mili ya. Maka sebenarnya kalau ini kita anggap mikroplastik, yang setelahnya mungkin nanoplastik ya, nanti nano kan walaupun ini belum dibicarakan. Mikroplastik, maka sesungguhnya pengolahan yang ada di PDAM itu sebenarnya harusnya mampu untuk menyisihkan mikroplastik, yaitu dengan penggunaan saringan pasir ya. Jadi teman-teman di PDAM itu kan prosesnya kan lengkap ya. Ada koagulasi, flokulasi, kemudian sedimentasi, dan filtrasi. Filtrasi ini kan menggunakan saringan pasir cepat ya. Nah, sebenarnya saringan pasir cepat ini mampu untuk menyisihkan mikroplastik. Hasil penelitian teman-teman di ITB memang ada yang menunjukkan memang sampai 56% ya, sekitar 50 sekian persen lah. Tapi secara teori juga ada yang menyebutkan bisa sampai 90%. Karena memang pori-pori daripada media pasir itu kecil sekali. Lebih kecil daripada ukuran mikroplastik tadi. Sehingga sebenarnya harusnya dia tersaring, ya. Tinggal tingkat kemampuan dia menyaring. Itu tadi ya. Memang itu beraneka ragam. Hasil yang baru saja dikeluarkan oleh teman-teman kita di ITB itu memang kalau tidak salah sekitar 56 atau 54% ya. Bisa menyisihkan mikroplastik dengan pengolahan konvensional yang ada di PDAM. Nah, kalau ingin memastikan lagi, sebenarnya ada teknologi yang kita bisa memastikan bahwa mikroplastik itu bisa hampir 100% bisa tersisihkan. Yaitu teknologi membran mikrofiltrasi sebenarnya. Tapi ini kan relatif mahal. Dan saya pikir teman-teman di PDAM juga mungkin tidak akan menggunakan itu dalam rentang waktu yang cepat ya, karena itu investasinya cukup besar. Operasional juga mahal. Tapi tinggal sebenarnya kita bisa memaksimalkan ya kinerja dari pengolahan konvensional yang ada di PDAM. Karena secara teori sebenarnya harusnya mampu menyisihkan mikroplastik dengan ukuran yang saya sebut tadi. 0,3 mili. Jadi kalau 0,3 mili itu berarti 3 mili per 10. Jadi 3 mili itu dibagi 10. Kan kelihatan masih, ya kan? Kalau 5 mili kan jelas nampak udah. Pasti itu akan tersisihkan. Jadi tidak perlu teknologi yang high teknologi ya sebenarnya. Ini tinggal kita bagaimana meningkatkan kinerja di PDAM sehingga mampu nanti untuk menyisihkan mikroplastik. Kira-kira demikian untuk teknologi. Oke. Kalau dari sisi Bapak selaku akademisi nih Pak. Ya. Apa sih respon Bapak terhadap pencemaran ini? Ini Bapak selaku akademisi ceritanya. Ya karena kita akademisi, berarti kan kita ini berkutat pada bidang pendidikan ya, kemudian penelitian dan pengabdian. Tentunya perguruan tinggi itu biasanya lebih update terhadap beberapa hal, baik itu yang berkaitan dengan isu-isu juga dan bagaimana untuk mengatasinya. Karena memang perguruan tinggi itu hadir dalam rangka salah satunya juga adalah membantu untuk mencarikan solusi ya, melalui kegiatan riset, penelitian dan juga pengabdian. Nah, itu kemudian kami ajarkan lagi kepada anak-anak, yaitu pendidikan. Nah, kalau kita melihat mikroplastik ini ya, kami dari sisi akademisi tentunya ini merupakan sesuatu yang memang menjadi bahan yang harus kita kaji ya. Jadi memang sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk mikroplastik risetnya memang masih belum begitu banyak ya. Ya mungkin karena dianggap masih belum begitu berbahaya, bisa jadi seperti itu. Atau jangan-jangan karena regulasi belum. Ini kan jadi masalah. Kadang kita itu ketika ada regulasi baru perhatian, kan begitu. Ini tidak ada regulasi ya cuek-cuek aja. Nah,
Oleh karena itu memang bagi kami perguruan tinggi memperkuat bagaimana mikroplastik ini bisa diketahui oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan riset, terutama penelitian, kemudian juga kita publikasi ya, sehingga nanti masyarakat bisa tersadarkan gitu ya. Dan harapan kita pemerintah juga memahami ini sebagai sesuatu yang urgent gitu ya, bahwa memang supaya kita lebih perhatian, saya pikir salah satu caranya adalah regulasi terkait dengan mikroplastik ini harus segera kita istilahnya dibuatlah oleh pemerintah, sehingga nanti pihak-pihak yang terkait dengan pencemaran ini juga pada akhirnya kan akan perhatian. Yang sebelumnya mungkin tidak perhatian, sekarang jadi perhatian. Baik itu IPAL-nya kan nanti ya, kemudian instalasi pengolahan air minum. Nah, kalau begini kan mereka kan tidak ada aturan ya, nggak meriksa kan istilahnya. Walaupun mungkin bisa jadi yang kita minum itu ada kandungan mikroplastiknya. Dan hasil riset ternyata membuktikan ya, bahwa saya pernah membaca air kemasan itu ada mikroplastiknya. Nah, ini kan bahaya. Saya tidak sebut ya. Kalau tidak salah di teman-teman di Makassar kalau tidak salah ya. Saya lupa itu ada di air kemasan yang kita minum itu ada mikroplastik. Demikian kira-kira. Berarti penelitian yang terus dilakukan juga itu harus ada ibaratnya gayung bersambut ya dari pihak pemerintah ataupun stakeholder yang berkaitan supaya penelitiannya itu ada aksi nyatanya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, berkaitan dengan penelitian masih di bidang akademik nih Pak. Sejauh ini peran mahasiswa nih, mungkin mahasiswa teknik dalam menanggulangi pencemaran mikroplastik ini apa aja? Apalagi kan sekarang kita kurikulumnya udah kurikulum merdeka nih Pak, kampus merdeka. Iya, jadi kegiatan atau program apa aja yang berkaitan dengan penanggulangan mikroplastik ini gitu. Apakah ada kurikulumnya tersendiri kah gitu? Iya. Oke. Kalau kurikulum tersendiri kita mungkin include di beberapa mata kuliah ya, sebenarnya kan begitu ya. Kalau khusus mikroplastik memang tidak ada. Nah, tentunya kalau mahasiswa seperti apa sih yang mungkin mereka lakukan ya? Saya pikir di tempat kami ada istilahnya itu bank sampah ya. Jadi mahasiswa juga sudah ikut aktif ya sebenarnya. Secara tidak langsung kan begitu. Bank sampah itu kan sebenarnya juga mengumpulkan sampah-sampah, memilah ya, jadi plastik ya. Jadi nanti itu salah satu kegiatan yang bersinggungan langsung dengan mikroplastik ya. Kemudian mahasiswa juga mungkin tidak hanya mikroplastik ya. Jadi iya, anak-anak kita di teknik lingkungan terutama ya, ketika hari Hari Air Sedunia, mereka punya aktivitas ya. Kemudian Hari Pohon Sedunia, mereka punya kegiatan. Kemudian Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga mereka melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peringatan tersebut. Nah, ini yang anak-anak kami lakukan, mahasiswa-mahasiswa lakukan. Kemudian juga beberapa mahasiswa kita juga melakukan riset untuk mikroplastik sebenarnya ya. Kemarin ada yang meneliti di daerah Sungai Kuin ya, kalau di Banjarmasin ini Sungai Kuin yang dilakukan oleh anak-anak kita terkait dengan kandungan mikroplastik. Ini salah satu bentuk kegiatan yang mahasiswa lakukan. Kemudian pada tahun 2022 kemarin, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi juga bekerja sama dengan kita, karena waktu itu kan MBKM Bina Desa ya, di salah satu desa di wilayah kota Banjarmasin, wilayah Provinsi Banjarmasin ya. Di situ juga sebenarnya keterlibatan mahasiswa dalam masalah lingkungan. Jadi memang ada mahasiswa-mahasiswa kami yang kalau tidak salah itu sekitar 176 mahasiswa ya. Tapi itu macam-macam. Ada yang teknik lingkungan, teknik sipil, ada arsitek. Tapi yang teknik lingkungan tentunya mereka bergerak di bidang yang berkaitan dengan lingkungan secara umum ya. Yes. Saya pikir itu keterlibatan mahasiswa kami dalam hal mengenai peran mereka dalam menjaga lingkungan hidup, dan juga secara spesifik tadi saya sampaikan bagaimana peran mereka dalam ikut
mengurangi sampah plastik dan sekaligus juga tentunya mikroplastik. Iya, berarti penanaman nilai-nilai untuk menjaga lingkungan hidupnya ini diterapkan melalui aksi nyata ya Pak ya, dalam bentuk beberapa kegiatan yang diadakan oleh pihak kampus. Iya, betul. Oke Pak, tadi kita sudah membahas banyak ya mengenai apa itu mikroplastik, bahayanya, dan kita juga baik pihak pemerintah maupun akademi sudah melakukan beberapa hal untuk setidaknya mengurangi hal itu gitu, untuk menanggulangi pencemaran mikroplastik. Nah, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, boleh dong Pak minta closing statement-nya? Iya, oke. Terima kasih. Saya pikir kata penutup saya ya mungkin bahwa sebagai orang yang beriman kita memahami bahwa kita semua bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Itu yang harus kita tekankan dalam diri kita, bahwa kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, sekecil apapun nanti. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, sekecil apapun kontribusi kita, maka kita akan bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Dan baiknya lagi kita, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, maka seharusnya motivasi kita itu kuat, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan untuk perbaikan lingkungan, kita meyakini bahwa itu akan kembali kepada kita. Ini motivasi kuat kita. Dan khusus untuk mikroplastik ya, ataupun secara umum nanti mengenai lingkungan hidup, karena kita bicara ini mikroplastik, maka sekecil apapun yang kita lakukan, itu yakin kita bahwa itu kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sehingga kita tidak akan membuang sampah sembarangan, membuang permen, bungkus permen sembarangan, dan lain sebagainya. Apalagi sampai membuang sampah ke sungai. Jadi ini yang harus memang saya pikir kita semua harus berpikirlah ya, bahwa apa yang saya sampaikan tadi, kebaikan akan kembali ke kita, keburukan juga akan kembali ke kita. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berpikir, harusnya kita melakukan kebaikan, ya. Dan itu harus kita mulai sekarang juga, ya. Kalau kata Agim itu 3M kah atau 5M ya? Mulai sekarang juga ya. Mulai sekecil mungkin ya. Pokoknya segeralah, jangan ditunda-tunda. Ya. Karena ini pencemarannya tanpa kita sadari nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa gitu. Pas udah membeludak kayak sekarang, wah ternyata sudah sebesar ini gitu. Jadi mulai dari sekarang, ayo teman-teman kita mulai menjaga lingkungan kita dengan cara buang sampah pada tempatnya. Mungkin terlihat sepele ya Pak ya, karena dari dulu buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi ternyata masih ada aja gitu kan. Kita lihat sepanjang jalan ada TPS liar atau apa, itu kan dimulai dari diri sendiri ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak untuk kehadirannya. Ini ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil, nilai-nilai positifnya. Mungkin sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di Earth Sound episode selanjutnya. Dadah dulu Pak. Dah. Dadah.